Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Nabi terakhir dan penutup semua rasul. Amin. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia, menyediakan segala kebutuhannya, menentukan nasib hidupnya, kebahagiaan dan penderitaan, kesuksesan dan kegagalan, Allah lah yang menentukan. Alhamdulillah Bapak Ibu Jamaah Majelis Taklim Fastabiqul Khairat yang Allah muliakan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan selalu dalam ridho-Nya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, keluasaan rezeki, dan husnul khotimah kepada kita semua. Amin. Semoga para sahabat kita yang Allah sedang disayangi dengan sakit, semoga sakitnya Allah jadikan pelebur dan penggugur kesalahan dan hatinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara-saudara kita yang telah wafat mendahului kita doakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzullahu wa wasi mazhalahu. Ya Allah, ampunilah mereka, rahmati mereka, maafkan mereka. Ampunilah kesalahannya, muliakanlah kematiannya, lapangkanlah kuburnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Budi Mutakin yang saya hormati, selamat datang pada hari ini Jumat tanggal 14 Oktober 2022 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Acara kajian ilmu dan silaturahmi Majelis Taklim Fastabiqul Khairat ini merupakan acara yang ke-57. Alhamdulillah. Semoga kegiatan kajian ilmu Majelis Taklim Fastabiqul Khairat selama ini merupakan wasilah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bernilai pahala di sisinya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Kemudian di dalam hadis riwayat Al-Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melewati taman surga, maka berhentilah. Mereka bertanya, apakah taman surga itu? Beliau menjawab, halaqah zikir atau majelis ilmu. Bapak Ibu jamaah, izinkan saya pada acara kali ini menjadi pemandu acara. Terima kasih saya sampaikan kepada pengurus Majelis Taklim Fastabiqul Khairat atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan sebagaimana saya sampaikan tadi. Kemudian pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan sari tilawah oleh Ibu Hajah Erna Chandra Nurwita dari PPKJ Bandung Raya akan membacakan surat An-Naml surat ke-27 ayat 19. Kemudian yang ketiga adalah pembacaan Asmaul Husna oleh tim Asmaul Husna Majelis Taklim Fastabiqul Khairat Pusat. Dan acara yang pokok kemudian pada nomor 4 ada pencerahan atau kajian ilmu oleh Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Budi Mutakin MPDI dengan tema Old But Gold. Dilanjutkan doa untuk kemaslahatan semua oleh Bapak Ustadz Budi Mutakin. Kemudian tanya jawab atau diskusi, dan keenam adalah penutup oleh pembawa acara, ramah tamah, dan acara selesai. Demikian susunan acara untuk pagi hari ini. Namun sebelum acara dimulai, mohon perkenan Bapak, Ibu semua, ada yang perlu saya sampaikan bahwa untuk demi kelancaran dan kenyamanan acara ini, mohon selama acara berlangsung, mikrofon dari perangkat komunikasi Bapak Ibu dalam kondisi mute atau off atau tidak aktif. Silahkan mikrofon diaktifkan kembali dalam acara tanya jawab dengan penceramah dan pada saat ramah tamah. Apabila Bapak Ibu akan mengajukan pertanyaan, dipersilakan sebelumnya untuk
raise hand, angkat tangan, atau mengangkat tangan, atau kode-kode lainnya lah. Boleh teriak juga boleh ke saya gitu ya. Dan untuk acara tanya jawab, insya Allah akan saya pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi kita semua. Amin. Untuk acara pertama akan dibacakan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Erna Chandra Nurwita, membacakan surat An-Naml, surat ke-27, ayat ke-19. Kepada Ibu Erna Chandra Nurwita dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatabassama dhahikam min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan Sulaiman berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku ke dalam rahmat-Mu, ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan katsiran Bu Erna. Selanjutnya pembacaan Asmaul Husna oleh tim Asmaul Husna Majelis Taklim Astabirullah Pusat. Pada Bapak Ibu dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Astagfirullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Astagfirullah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil
الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Ya Allah, ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Hafidu, Ya Rafi, Ya Mu'is, Ya Mudil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latifu, Ya Khabir. Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Sakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Mukit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ish, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mubid, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, ya awal, ya akhir, ya zohir, ya batin, ya wali, ya muta'ali, ya baru, ya tawab, ya muntakim, ya afu, ya ra'uf, ya malikal mulki, ya jal jalali wal ikram, ya muksit, ya jami', ya goni, ya muhni, ya mani, ya dor, ya nafi, ya nur, ya hadi, ya badi, ya baqi, ya waris, ya rasid, ya sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Engkau Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Jadikanlah kami hamba-hamba yang soleha dan soleha. Amin. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Ya Amin. Allah, ya Rabb, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah dengan mengucap La ilaha illallah. Wassalamu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wassalamun alal mursalin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita
ke acara nomor 4. Yang keempat adalah pencerahan kajian ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Dudi Mutakin, MPDI, dengan topik Old But Gold. Kemudian mohon Pak Ustadz nanti melanjutkan dengan doa untuk kemaslahatan kita semua. Sebelum Bapak Ustadz memberikan ceramah atau kajian ilmunya, izinkan saya untuk membacakan biodata beliau. Beliau adalah ulama di Bandung, Jawa Barat, juga merupakan konsultan dan praktisi pendidikan, rumah tangga dan keluarga, merupakan pimpinan Pondok Pesantren Karya Madani, pimpinan Yayasan Majelis Madani, pembina Majelis Taklim di Kota Bandung dan sekitarnya. Beliau, kalau Bapak kenal mungkin pada zaman Orba atau Orla, adalah putra dari Kiai Haji EZ Mutakin, tokoh ulama pada saat itu, dan saya pernah mengenal beliau, meskipun saya pada saat itu masih di mahasiswa ya. Kemudian beliau juga adalah tambahan ini note, tapi yang bersangkutan tidak hadir, mungkin ada kendala. Beliau adalah adik kandung dari pensiunan kita, sobat saya, Bapak Nasir Sidik, Bapak pensiunan dari Jawa Barat. Demikian CV beliau kami bacakan. Kepada Bapak Ustadz, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, amma ba'du. Kang Boki pun lanjut ayah itu. Oh ayah. Abi musuhan soalnya Pak, musuhan Abi jantan terselami tarat Kang. Masya Allah. Dan setelah tadi saya mendengar Asmaul Husna, langsung hati merasa sangat kecil sekali. Kalimat pertamanya Rahman Ar-Rahim, Masya Allah. Langsung teringat di usia kita, sama-sama purna bakti kita semua ini, langsung merasa sudah memantaskan apa kita untuk bisa disebut oleh Allah yang Maha Agung. Kepantasan apa? Ya Allah. Sementara kasih sayang Allah tidak berhenti sampai hari ini. Dan mungkin hanya istighfar yang bisa kita lakukan. Kemudian, subhanallah, tadi pembaca ayat suci Al-Quran juga Ibu Erna membacakan tentang doa Nabi Ibrahim ketika masuk usia 40 tahun. Auzini an ashkura nikmataka ya Allah. Berikan kepada kami untuk mampu mensyukuri nikmat-Mu. Kita sudah lupa akan nikmat-nikmat itu. Karena makan sudah tidak senikmat lagi masa muda. Traveling sudah tidak seasik lagi masa muda. Tidur sudah tidak senyenyak saat muda. Mungkin kenikmatan itu bukan hanya kenangan, bahkan sudah dilupakan. Pertanyaan saya barusan, akan mampukah saya tetap bersyukur atas nikmat yang pernah Allah berikan, dan sekarang nikmat itu sudah dipindah ruangankan. Kita sudah old, tapi tetap harus gold. Harus seperti emas. Semakin berusia, semakin bercahaya dan semakin berharga. Dulu kita sibuk, Pak Musanif, mengumpulkan finansial, di antaranya karena rasa takut kita kehilangan rizki, karena kita menganggap di antaranya ya, persentasenya ada yang besar, ada yang sangat kecil. Karena kita menganggap yahsyabu annama lahu akhladah. Kita menganggap bahwa harta lah yang bisa membuat kita kekal, bahagia, tenang, abadi.
Padahal kita tahu di antara kita yang hadir di sini ada yang sedang khawatir. Kalau saya meninggal, bagaimana dengan harta saya diperlakukan oleh anak-anak saya? Ada yang khawatir. Kalau saya meninggal, kira-kira ahli waris bisa nggak memanfaatkannya dengan baik? Ada yang khawatir. Dulu harta itu kita bela karena kita anggap begitu menenteramkan. Hadirin, Masya Allah. Rasa takut itu sudah beralih kepada ruangan yang sekarang ini harus kita jalani. Pak Yusuf sudah tidak boleh lagi berpikir tentang saya ingin beli mobil baru di usia ini. Silakan saja ya Pak Martias Amin, silakan saja. Tapi jangan sampai mobil baru kita ini membuat kita terlena dan kita lupa pulang. Karena itu di usia 40 Nabi Sulaiman tadi berdoa seperti Bu Erna bacakan. An ashkura nikmatakallati an'amta alayya. Untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadaku, kata Sulaiman. Saatnya kita bersyukur. Karena kita masuk ke usia ini, Pak Herdi. Bersyukur karena kita ada di usia ini, dan di usia ini kita bercerita tentang berbagai episode perjalanan mental yang kita lalui kepada anak-anak kita. Persis usia Kang Bongki 60 tahun. Pada saat itu Kang Bongki sudah mulai cerita. Sekarang sudah mulai kerasa semua. Gula darah harus rajin dicek. Tensi harus rajin dicek. Olahraga sudah harus mulai disiplin. Makan sudah harus mulai dipilih. Istrinya hanya tersenyum. Karena istrinya masih bebas, ya Kang Bongki. Ya. Wiyati masih bebas makan, Kang Bongki sudah mulai terjaga. Ini diceritakan kepada siapapun yang muda yang berada di sekitar kita. Sekarang saya sudah mulai begini, sekarang saya sudah mulai begini. Masya Allah. Apa yang kita syukuri, hadirin? Kalau kita biasa dulu menikmati perjalanan luar kota, ke sana kemari, sekarang sudah dibatasi oleh kemampuan. Kemampuan dari tenaga kita, kemampuan dari kekuatan fisik kita. Mari kita alihkan kegiatan traveling kita dengan kegiatan silaturahim. Ada orang-orang seusia kita yang memaksakan diri pergi umroh. Bukan dilarang. Tapi kalau boleh ya Pak Ade Muhajar, kalau boleh saya usul, kenapa tidak kita ganti kegiatan umroh kita ini dengan bersilaturahim? Berkeliling ke rumah saudara yang dulu semasa sibuk kita lupa untuk menjenguk dan menemuinya. Pak Idris dengan dana umroh yang sudah Pak Idris siapkan, suami, istri, anak, cucu yang banyak, silakan anak, cucu silakan umroh. Sekarang sudah saatnya umroh yang sunat itu diganti dengan kegiatan wajib silaturahim. Keliling. Kemudian mungkin kenikmatan kita tempo hari asik sekali. Mengumpulkan harta, alhamdulillah. Terkumpul dan ada sisanya. Sengaja Allah sisakan agar kita tentram ibadah. Mungkin sekarang kenikmatan itu Pak Herdi sudah harus kita pindahkan Pak Herdi kepada kenikmatan bersedekah. Hari ini hari Jumat saya keliling ke banyak sepuh di Bandung Raya yang saya temui mereka minggu lalu di masjid, mereka sedang sholat dan mereka lansia. Orang yang tidak dikenal, bukan temannya teman, bukan sahabatnya teman, bukan tetangga teman, bukan saudara, sama sekali tidak kenal, tapi mereka di masjid. Dengan harapan ketika kita bersedekah kepada beliau, umur beliau yang mungkin tidak lebih panjang dari umurnya ke belakang, digunakan untuk amal soleh dan kita mendapatkan pahalanya. Sebut saja umurnya masih 3 hari ke depan, kita dapat pahala 3 hari itu. Dan itu belum tentu kita bisa dapatkan ketika kita bekerja keras sendiri. Hadirin, ada seorang laki-laki, kata Rasulullah bercerita, berusia 300 tahun.
Kemudian laki-laki ini meninggal dan oleh Allah diperintahkan laki-laki ini masuk surga. Dengan bahasa, masukkan dia ke surgaku karena rahmatku, kata Allah. Laki-laki ini protes. Kenapa karena rahmatmu ya Allah? Bukankah aku sudah beramal soleh? Bukankah amalku sudah cukup membuatku mendapatkan surga? Para malaikat tersenyum. Kemudian Allah memerintahkan malaikat, baiklah kalau ingin tahu, katanya, silakan periksa nikmat yang sudah aku berikan kepada dia. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung nikmatku satu persatu, engkau rinci, kamu tidak akan pernah mampu menghitungnya, kata Allah. Akhirnya malaikat ini bertanya, yang mana ya Allah? Nikmat matanya saja satu. Ya Allah, nikmat satu mata dirinci dan disebut oleh para malaikat. Menangis, ternyata mata yang 300 tahun digunakan ibadah tidak sebesar ibadahnya itu, nilai ibadahnya itu dari nikmat yang sudah Allah berikan kepada dia selama 300 tahun. Artinya, kalau kita habis-habisan beramal soleh, berbuat baik, beribadah, itu belum cukup membuat kita pantas untuk mendapatkan surga. Anak-anak saya bertanya, apa Pak capek-capek Bapak keliling-keliling sodako ke sana kemari menghabiskan tenaga dan waktu kadang-kadang sampai tengah malam pada hari Jumat? Saya mengatakan kepada anak-anak tercinta, kalau saya tidak menebar sesuatu yang membuat saya mendapatkan jariah, saya tidak akan pernah pantas masuk surga. Nggak pernah pantas. Sebut saja semua harta ini dihabiskan oleh sendiri, masih belum. Sebut saja tenaga ini dihabiskan oleh sendiri, masih belum. Kecuali suatu saat Kang Bongki menerima pahala, tiba-tiba saja paket pahala itu datang di alam barzah. Karena ada anak-anak santri yang pernah Kang Bongki beri makan, beramal soleh. Tiba-tiba saja Pak Endang ada paket pahala di alam barzah sana. Karena Pak Endang pernah mendorong orang untuk beribadah umroh misalnya, ngongkosan kepada seorang yang soleh. Ini hanya sekedar tahadus bin nikmah saja. Alhamdulillah saya punya pesantren 22 tahun. Saya bina dari mulai membeli tanah, membangun sampai hari ini sudah 1.600 alumninya. 22 tahun berjalan dengan kondisi gratis boarding school. Saya yakin sekali bahwa rizki itu betul-betul dari Allah dan saya tidak pernah mencarinya dengan sengaja untuk memberi nafkah pesantren itu. Lebih jauh dari itu, banyak sahabat-sahabat yang soleh membantu. Tapi saya tidak meminta donasi. Satu persatu para guru yang soleh itu di sana, saya berangkatkan umroh tanpa syarat. Mau rajin, mau tidak, mau berprestasi, mau tidak, pokoknya berangkat semua. Alhamdulillah, 52 guru karyawan sudah selesai berangkat semua. Sekali lagi anak saya nanya, buat apa Pak memberangkatkan mereka umroh? Bapak tahu mereka soleh. Bapak berharap sujud mereka juga menjadi pahala Bapak. Karena pahala Bapak secara pribadi tidak akan pernah cukup untuk memantaskan Bapak menjadi ahli surga. Jadi, mari kita silaturahim. Kemudian mungkin nikmat cari uang, kita ganti dengan nikmat sodako. Nikmat makan, kita ganti dengan nikmat saum. Nikmat tidur, kita ganti dengan nikmat tahajud. Sudah saatnya. Berkaryalah untuk menjadi seorang yang dicintai Allah. Kalau kemarin kita berkarya untuk banyak sekali para pekerja, sekarang kemarin kita berkarya untuk Pertiwi, mari mumpung dan bersyukurlah kita berusia lebih dari yang lain. Karena kita ya Pak Musanif sedang diberikan kepercayaan oleh Allah untuk berkarya membangun Golden Age, usia emas
yang pada saatnya pantas kita anugerahkan kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah tempatkan kita di surga nanti. Itu Bu Yus. Nah, apa yang harus kita lakukan? Hadirin, usia kita ke belakang Bu Endah itu jauh lebih panjang daripada usia kita ke depan. Ada yang berusia 65 tahun. Sudah 65 tahun kita melangkah. Tapi ingat, ke depan untuk berkata saya masih berumur setengah jam pun saya tidak berani. Alhamdulillah hidup saya masih 10 menit. Saya tidak berani mengatakan masih ada 10 menit. Bahkan di detik berikutnya saja saya tidak berani mengatakan detik berikutnya saya akan masih hidup. Ke belakang sudah lewat. Mudah-mudahan Allah ampuni kita dengan segala macam amal soleh kita ke depan. Pertama, hadirin, pertanyaannya mungkin ya Pak Martias pernah bertanya, dosa saya sudah diampuni belum ya oleh Allah? Sudah Pak. Setiap sholat itu ampunan dari Allah. Sepanjang tidak musyrik ya. Dan sepanjang tidak buruk kepada orang tua Pak Ade Muhajir. Sholat kita membuat kita mendapatkan ampunan. Semua ibadah dan amal soleh kita membuat kita mendapatkan ampunan. Karena Allah menyatakan, innal hasanata tudhibna syai'at. Semua kebaikan, baik itu muamalah maupun ibadah, menghapuskan dosa. Kecuali musyrik dan buruk kepada orang tua. Kalau pernah buruk kepada orang tua, masih ada, minta maaf. Kalau sudah tidak ada, mintakan ampun kepada Allah sekuat tenaga kita untuk kedua orang tua kita. Dan beramal solehlah dengan didedikasikan demikian. Kalau saya amal solehnya begini, Ustadz boleh nggak saya sedekah atas nama orang tua? Itu pertanyaan banyak sekali ya Pak Surya Dami. Banyak sekali pertanyaan itu Pak Surya. Boleh nggak saya bersedekah atas nama orang tua? Saya katakan kalau saya bahasanya tidak saya jawab boleh atau tidak. Kalau saya bahasanya ketika saya buka Zoom ini, langsung saya akan menyampaikan apa yang saya tahu dan mungkin juga ibu bapak sudah tahu dalam bentuk pengajian. Saya langsung dalam hati mendedikasikan acara ini dan apa yang saya lakukan ya Allah, mudah-mudahan ini juga menjadi pahala untuk kedua orang tua saya. Itu. Ketika saya bersedekah, mudah-mudahan ini juga menjadi pahala untuk kedua orang tua saya. Itu. Jadi subhanallah. Kita lakukan sebanyak-banyaknya. Boleh jadi usia kita atau kesempatan kita hanya sebentar. Kata Allah kepada Pak Lili Setiadi, Pak Lili dapat usia tambahan ini. Usianya sampai usia 70 sekian atau sampai usia 80. Berarti ada sekian belas tahun lagi ke depan. Manfaatkan habis untuk menebus semua yang pernah kita lakukan. Dulu kita melakukan kesalahan. Di usia tengah, usia 40, 60, kita melakukan banyak perbaikan dan kebaikan. Untuk apa? Menghapus kesalahan yang pernah kita lakukan. Sekarang ke depan, kita sudah mulai harus berjuang untuk membeli banyak tiket, mendapatkan surga. Jangan ditunda. Nah, itu. Jadi mari kita alihkan semuanya. Nikmat kita, mungkin kalau nikmat lawan jenis ya, sudah mulai tidak tertarik lagi laki-laki kepada wanita atau wanita kepada laki-laki. Kalau wanita kan pada laki-laki mungkin sudah ada batas tidak tertariknya. Tapi kalau laki-laki biasanya nggak ada batasnya, seumur-umur teteh suka aja sama perempuan teh. Kan gitu ya Bu Sri Hanum. Mudah-mudahan itu juga sudah mulai harus dialihkan. Dialihkan kemana? Rasa suka kita akan keindahan itu kita coba untuk bisa menikmati indahnya ayat-ayat Quran. Kita coba satu-satu. Bahkan menikmati indahnya masjid. Beberapa waktu yang lalu Kang Bongki saya melakukan sebuah kegiatan. Saya siapkan 10 unit saja sound system. 10 unit. Dengan 30 pil. Setiap unit dengan 3 pil cat tembok putih. Saya bawa setiap hari satu aja, satu unit sound system dan
cat tembok. Saya jalan, kalau saya menemui masjid kumuh, saya belok gitu. Saya berikan. Kenapa Pak? Kata si tukang sound systemnya, tukang yang jualannya. Kenapa Pak beli banyak-banyak tuh? Nyari pahala, saya bilang gitu kan. Nyari pahala. Mudah-mudahan dipakai azan, mudah-mudahan sekeliling aja. Dan ternyata Pak Lilis Tiadi, rezeki itu tidak habis. Ya Robbana, ada aja. Sampai yang terakhir, karena memang rencananya sekian, yang terakhir saya berikan pada masjid itu, yang terakhir ini akan mendapatkan hadiah umroh muazin subuhnya yang tadi. Pas saya masuk ke satu masjid, yang terakhir itu, saya nanya siapa yang tadi adzan subuh. Saya Pak. Ternyata cleaning service-nya, tukang sapunya. Saya berikan sound system, saya berikan cat tembok, kemudian saya bawa dia ke travel. Daftarkan umroh, tolong urus paspornya dan lain sebagainya. Tahu berangkat aja. Nangis dia. Harapannya sederhana. Mudah-mudahan orang nyaman sholat di masjid karena bersih, saya dapat pahala. Orang mendengar suara khutbah, suara ceramah di masjid dengan suara yang enak, saya dapat pahala. Dan mudah-mudahan suara atau sound system masjid yang bagus itu membuat hidayah mudah datang, saya dapat pahala. Dan saya merasa kalau diukur dengan usia 300 tahun tadi pemuda yang diceritakan, orang laki-laki yang diceritakan oleh Rasulullah, saya masih merasa belum cukup untuk menembus surga. Kemudian apa lagi? Surat Ali Imran ayat 133. Wabillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah meminta ampun kepada Allah. Dari apa? Mungkin sepanjang kita di jam sostek dulu pernah mengambil langkah, berbuat, bersikap, atau membuat sampai manajemen agak susah gara-gara kita. Pak, Bu, meminta ampun itu bukan atas dosa agama saja seperti zina, mencuri, berbohong, bukan dosa karakter saja. Ketika Kang Bongki memimpin jam sostek tempo hari, mungkin pernah ada kesalahan manajerial, itu harus istighfar. Karena pada dasarnya tidak ada usaha, tidak ada perniagaan, tidak ada bisnis yang akan rugi, Bu Sri Hanum, kalau semua dijalankan dengan track yang sudah disiapkan oleh Allah. Tracknya yang mana? Sesuai dengan ilmunya. Rupanya sepanjang memimpin Kang Bongki anteng ini. Saking antengnya menganggap bahwa semua keputusannya benar dan lupa mencari ilmu manajemen, mencari ilmu bisnis, mencari ilmu bagaimana mengelola jam sostek secara kreatif dan optimal. Lupa karena sibuk aja dengan kepemimpinan yang dianggap sebagai sesuatu yang sudah dikuasai. Padahal pengetahuan kita tentang itu mungkin hanya 1% saja dibandingkan pengetahuan yang sudah Allah siapkan 100%. Kita lupa mencarinya. Salahkah kita memanage sesuatu dengan manajemen milik kita? Salah. Harus ada musyawarah, harus ada bertanya. Sampai akhirnya saya memaksakan diri, Bu Yusrus Mini, Ibu Setia Ningsi, saya memaksakan diri, memaksakan dirilah. Melakukan kegiatan Zoom setiap Sabtu malam Minggu, mengundang ustadz yang lain dengan harapan apa? Pengetahuan saya yang hanya 1% saja ditambah oleh pengetahuan sahabat-sahabat yang lain ke dalam benak sehingga saya bisa melangkah lebih benar. Wasyari'u ila magfiratin mir rabbikum. Segera. Kalau anak saya ulangan matematika nilainya 6, saya suruh istighfar. Kenapa? Karena di dalam nilai 6 itu tergambar pribadi yang menganggap remeh ilmu ini. Padahal ilmu itu dari Allah. Minta ampun. Itu dosa. Kalau di dalam buku ilmu geografi anak SMA itu sudah lengkap, kemudian anak saya ulangan memiliki nilai 8, tidak 10, saya suruh istighfar. Kenapa? Karena kamu tidak optimal untuk belajar sehingga kamu mengisi semua soal itu tidak sempurna. Itu. Jadi banyak sekali yang harus kita istighfari. Banyak sekali. Mungkin ibu pernah bertengkar dengan bapak.
bukan pertengkarannya saja yang harus kita selesaikan dengan istighfar di hadapan Allah. Tetapi juga istighfar itu harus berlanjut dengan perubahan. Istighfar itu harus berlanjut dengan perubahan. Kenapa suami saya marah? Oh, karena saya begini. Baik, saya akan rubah dan saya tidak akan minta suami saya rubah. Saya aja yang akan berubah. Semakin baik. Itu namanya istighfar. Karena itu wajar ya kalau ada ayat Quran, rizki kata Allah, Pak Sutomo, Bu Linda, Allah akan menganugerahkan rizki kepada yang yastaghfiruna fil ashar. Mereka yang beristighfar pada saat sahur, itu akan diberikan rizki oleh Allah. Subhanallah. Istighfar saja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Terus dilanjutkan dengan mengoreksi diri, melakukan muhasabah, introspeksi. Astagfirullahaladzim. Kemarin saya memanage ini begini. Oke, saya sekarang dapat ilmunya. Besok, sekarang hari ini, besok akan begini. Terus naik. Sehingga wajar kalau Rasulullah mengatakan bahwa mukmin yang baik adalah mukmin yang hari ini lebih baik dari kemarin, dan besok lebih baik dari hari ini, berikutnya lebih baik dari sebelumnya. Wajar, karena terus beristighfar. Siapa sih orang yang beristighfar itu? Mereka yang mendapatkan al-jannah, wal jannatu arduhas samawati wal ard. Mendapatkan surga. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi, kata para ulama dalam tafsir ayat 133 surat Ali Imran ini. Saya menerjemahkan dengan sudut pandang yang lain, Kang Bongki. Dengan sudut pandang yang mana? Bahwa mereka yang selalu melakukan introspeksi, beristighfar dan introspeksi dan memperbaiki diri, dia akan mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Dia akan mendapatkan surga di dunia karena kesempurnaan perjalanan hidup. Bahkan surga di dunia itu apa sih sebetulnya? Surga di dunia ini sudah harus menjadi milik kita, Pak. Di usia ini pandang, jangan lagi ada hati yang sakit. Harus sehat, Bu Sri. Harus sehat, Bu Sri Anung, Pak Ilyas Lubis. Sudah, jangan lagi banyak protes tentang banyak hal, sudah. Semuanya harus baik. Begini, Pak Prabowo, ini ada Menhankam di sini. Pak Prabowo, Pak Prabowo pernah sakit hati? Pernah ya? Oke, pernah. Saat sakit hati, itu hatinya sedang sehat atau sedang sakit? Namanya juga sakit hati. Pasti sakit kan itu. Hindari seluas-luasnya, Pak Prabowo, di usia kita ini, kita harus sudah mulai menghindari sakit hati. Caranya, kita coba mulai menyederhanakan keinginan. Kita ingin masjid bersih, ya, kita ingin masjid bersih. Tapi ternyata masjidnya nggak bersih-bersih, ya sudah. Kita tidak sakit hati, ambil sapu, meskipun hanya satu tehel saja kita bersihkan, sudah cukup. Sudah mulai ibda binafsik, jangan mengandalkan orang lain lagi, Pak Ade Muhajar. Sudah. Jangan ada kecewa. Allah menyatakan yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu saat nanti tidak ada gunanya harta, anak yang dekat yang sangat kita cintai kecuali kita pulang kepada Allah dengan hati yang sehat. Pak Yusuf Sisus, yang sekarang harus kita lakukan, Pak Yusuf, sehatkan hati kita seperti saat bayi, saat kita yang bayi itu lahir sehat. Pak Yusuf waktu bayi sehat hatinya. Kembalikan hati Pak Yusuf kepada Allah dalam keadaan sehat. Nah, di drillnya sekarang, dilatihnya sekarang, disehatkan hatinya sekarang. Bu Sri Hanung, suami mau jalan-jalan kemana terserah. Mau nggak pulang-pulang terserah. Mau main-main kemana terserah. Tugas kita hanya mendoakan. Ya Allah, selamatkan suami saya. Itu kan ya Bu Linda. Sudah, jangan lagi banyak keinginan lah. Kenapa? Sederhanakan keinginan kita. Kemudian apalagi dengan menyederhanakan keinginan, saya sudah tidak lagi berpikir untuk merenovasi rumah. Sudahlah, yang ini saja saya rawat, jangan sampai bocor sampai saya meninggal. Kalau dalam bahasa suatu saat ada safari Ramadan, saya bertemu dengan bapak ibu suami istri ini.
suami istri. Kemudian rumahnya tuh lantainya tuh tanah. Lantainya tanah. Setelah saya lihat di di album foto keluarganya, ternyata di antaranya ada teman saya yang jadi anaknya itu. Dan teman saya ini orang kaya, orang sukses di Bandung. Dan ini rupanya kampung halaman teman saya itu. Saya teleponlah teman saya. Kang, ini saya di rumah Abah sama Emak. Oh ya, alhamdulillah, video call aja saya langsung. Ini lantainya kok masih tanah ini. Lihat dindingnya masih bilik. Yang bolong-bolong, ya Allah. Memang kamar utamanya tembok, tapi setengah permanen. TV-nya Kang sudah tinggal setengah. Anaknya yang kaya itu tersenyum. Saya tanya kan, kenapa nggak dibenerin ini rumah orang tuanya? Tanya aja sama Abah, katanya gitu. Ini TV-nya, tanya sama Abah, sama Emak. Akhirnya saya tanyakan kepada ibu bapaknya, bukan anaknya tidak mau memperbaiki rumah orang tuanya ternyata. Bu Yuni, sehat Bu Yuni? Bukan. Tapi ternyata jawabannya, Pak Haji, Cep Haji, katanya gitu ya, Cep Haji, Abah teh sudah, bahasa Sunda ya, Abah itu sudah membangun rumah di surga. Tuh masjid itu Abah ikut. Gentengnya sekian belas dari Abah. Tuh masjid itu Abah ikut membangunnya. Kusennya Abah yang nyiapin 2 dari masjid yang besar itu. Ya Allah, ya Rabbi. Kata Rasulullah, orang yang membangun dan membantu membangun masjid akan dibangunkan rumah di surga, kata si Abah. Supaya saya tidak lupa bahwa saya punya rumah di surga, saya tidak akan membuat betah di rumah saya di sini. Meskipun tetap aja dengan begini teh betah, katanya begitu. Dengan suasana yang sederhana itu betah. Kenapa? Saya tidak mau bikin betah di dunia ini karena supaya saya tahu bahwa saya punya rumah di surga. Dan Bu Sri, ya Allah, itu baiknya si Abah sama si Emah. Santun sekali Bu Dewi, si Aki ini santun sekali kepada si nenek ini. Memberi air, ucapan terima kasih, beda ya. Terima kasih pencitraan di hadapan tamu dengan terima kasih yang sesungguhnya yang mesra kepada istri, bedalah. Saya sudah tahu itu. Ini tulus sekali Pak Prabowo. Ini laporan juga sekalian ke Menhankam. Tulus sekali ini. Saya tanyakan kepada si Abah ini, Bah, setelah si ibunya pergi kan, Abah romantis sekali di usia ini. Sebetulnya kenapa, Bah? Udah lama romantis. Saya tanya begitu Pak Ade Muhajar. Apa jawabannya? Saya punya rumah di surga. Kalau tidak ada bidadarinya, sepi saya di surga. Gitu cenah. Terus saya baik sama istri saya, supaya bidadari di surga mau datang menghampiri saya. Subhanallah. Makanya kan usia bapak-bapak di sini sudah usia kehilangan romantisme. Jalan sudah masing-masing, makan sudah ada yang kehilangan romantisme, ada juga yang makin romantis ya Bu Sutini ya. Ada yang makin romantis. Tapi ini mah sangat romantis atau usianya di usia yang sangat sepuh. Bahasanya seperti itu. Supaya bidadari di surga datang menghampiri saya. Saya yakin Bapak ini hatinya bersih. Kalau Bapak ini jadi politisi, mungkin dibully kayak gimana dia tetap senyum. Dikritik kayak gimana dia tetap senyum. Itu hati yang bersih. Hati yang sehat. Hati yang pada saatnya nanti Allah minta. Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Tidak ada gunanya harta dan anak kecuali pulang kepada Allah dengan hati yang sehat. Nah itu Pak Singgi Marsudi. Luar biasa. Itu yang disebut surga dunia. Wa jannatu arduhas samawati wal ard. Dan surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Surganya ada di dunia dan surganya ada di langit. Tentram nggak sih Pak Prabowo? Kalau Pak Prabowo boleh ini termasuk tipe orang yang hanya bisa melihat kebaikan saja. Bahkan matanya dibutakan untuk melihat keburukan orang lain. Ketika Pak Prabowo bertemu dengan saya, Dudi Mutakin, saya ini pribadinya sampah semua misalnya. Wah, udah ngaco aja, sampah aja. Tapi Pak Prabowo akan tetap tersenyum menatap saya, bersalaman dan ngobrol. Karena Pak Prabowo mampu melihat
dalam jiwa saya ada berlian, meskipun hanya kecil saja. Bu Leni, kalau Bu Leni masuk ke tempat pembuangan akhir sampah, pasti menutup hidung dan ingin segera pergi, ya kan? Tapi bagaimana dengan mereka para pemulung yang tahu bahwa di sampah itu ada harta yang menggunung? Saya yakin mereka tidak lagi menutup mata, mereka tidak lagi menutup hidung, mereka tidak ingin segera pergi, tapi justru mereka menggunakan kostum tukang sampah dan mencari mutiara di dalamnya. Nah, Bu Fia, ini yang diharapkan Bu Fia Bustomi. Ini yang diharapkan. Usia kita sudah harus menjadi usia yang pandai melihat kebaikan saja dari apapun sampai pada saatnya kita tidak kecewa lagi. Tapi kan Ustadz, sakit hati itu dokter sakit hati itu kan manusiawi ya, kata dokter Firda. Ya, manusiawi kalau mau diukur ukuran manusiawinya yang itu. Tapi kalau ukuran manusiawinya Rasulullah, sakit hati sudah bukan lagi manusiawi, tapi sudah bisikan setan. Kalau ukuran kita sakit hati itu wajar, manusiawi. Tapi kalau ukurannya Rasulullah, standarnya sakit hati itu adalah bisikan setan. Bu Susi, Rasulullah itu Bu, menyuapi Yahudi tunanetra dengan lembut dan senyum. Bahkan Pak Herdi, setiap Rasulullah menyuapkan suapannya kepada si tunanetra itu, si tunanetra Yahudi itu menghina, marah-marah terus. Kenapa sih kok gini? Kenapa rasanya gini? Protes terus si tunanetra itu. Dan Rasul tetap tersenyum tanpa marah. Itu luar biasa. Kalau saya mungkin ya, pada saat menyuapi begitu Pak Salman, sudah saya suapi si tunanetra itu, dia memaki saya, oh di awal kenjeng sendok, nah, gitu kan mungkin ya gitu ya, tah piringnya tah, mungkin begitu ya Bu Nani. Rasulullah tetap lembut. Buktinya Rasulullah tetap lembut apa? Setelah Rasulullah meninggal, diganti yang menyuapinya Bu Dewi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tunanetra ini kan nanya, kemana yang biasa menyuapi saya? Dia sudah meninggal. Ya beda ini, yang biasa menyuapi saya sangat lembut. Kamu nggak lembut gitu kan, kamu nggak lembut. Ya, yang sudah meninggal yang biasa menyuapi Anda. Siapa dia? Setiap saya tanya dia tidak menjawab. Dia Muhammad Rasulullah yang setiap suapan kamu marahi, dia tetap tersenyum. Rasulullah kenapa tersenyum? Udah tahu tuh tunanetra buat apa dimarah, mau ngeledek kayak gimana juga dia tunanetra kan, itu nggak pernah lihat sesungguhnya kan itu. Jangan ambok dasar sia si goreng patut misalnya gitu ya. Terus yang ngeledeknya tunanetra, marah jangan. Bos dia nggak ngelihat kok kan itu. Di samping itu memang pribadi Rasulullah sehat. Disuapi terus Pak Salman, disuapi terus itu. Dan akhirnya si tunanetra ini tahu bahwa itu Muhammad Rasulullah, tersungkur dan syahadat masuk Islam. Rasulullah tuh tidak pernah ngajak orang masuk Islam, masuk, enggak. Kecuali menyurati kerajaan-kerajaan yang Rasulullah surati. Rasulullah ngajak orang masuk Islam dengan cara bersikap, akhlak mulianya lah yang menjadi dakwahnya. Akhlak mulia lahnya yang menjadi ajakannya. Nah itu. Baik, saya kebut ini. Ardhuha samawati wal ard uiddat lil muttaqin, dipersiapkan surga atau kebaikan dunia akhirat ini dipersiapkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Mudah-mudahan kita semua. Setiap hari yang kita harapkan hanya ridho Allah saja. Pak Prabowo, kenapa sekarang Pak Prabowo bersodakohnya banyak pengen dapat ridho? Kenapa Pak Prabowo sekarang selalu saja setiap lewat saat istrinya duduk, Pak Prabowo lewat selalu saja mengecup keningnya, mencium keningnya. Saya pengen Allah ridho. Kan tidak salah ya, seusia Pak Prabowo meskipun getek ya kujanggot mencium kening soal istrinya, mencium kening Ibu Prabowo. Cek si ibu teh bari ngajaret, janggot. Tetap aja. Mungkin itu indah. Saya pengen dapat ridho Allah. Ada pintu surga di kening istri? Oh ada Pak. Kecup keningnya. Mungkin nanti anak cucu melihat,
Aduh, si kakek luar biasa. Kecup ujung hidungnya ulah digegel. Ya. Itu surga itu, pintu surga itu. Ya. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita mengharapkan ridho Allah. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yanfiquna fisyarra wad-dharra. Orang yang selalu mengeluarkan nafkah, berinfak, bersedekah. Kalau zakat sesuai timbangannya ya. Berinfak, bersedekah. Apa bedanya zakat? Zakat itu wajib setahun sekali bagi kita yang sudah punya tabungan senilai 90 gram emas. 85 jutaan lah ya, 80 jutaan. Itu setahun sekali. Dengan aturan yang sudah jelas ada buku zakatnya. Kalau infak, setahun sekali dengan jumlah bebas. Mau 100 rupiah, 1000 rupiah, 100 juta, 2 miliar, itu infak bebas. Kalau sodakoh bebas kapanpun. Infak bebas kapanpun. Tapi hukumnya wajib kalau infak. Kalau sodakoh, hukumnya sunat. Siapa orang bertakwa itu? Orang yang mampu mengelola hartanya, tidak merusak jiwanya ketika ada uang, ketika tidak ada uang, tetap dia bahagia bersama Allah. Itu. Kemudian al-kadhimin al-ghaidha, mereka yang mampu, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Nah, titip nih di usia kita ya, pandang. So, kadang-kadang karena kita merasa berusia ya Bu Helmi, merasa kitalah yang paling benar. Enggak. Sudah saatnya pas masuk usia 60 kita serahkan semuanya kepada anak-anak kita, mangga. Sekarang usia kalian yang mengatur ibu. Ibu minta tolong dibimbing oleh kalian. Karena ibu sudah mulai pelupa sokda, pandang, sholat. Seringlah percaya, sering lupa rokaat. Ya, sering ya pandang ya. Sering pandang lupa rokaat. Pandang sering lupa baca apa? Seringlah pandang lupa baca apa, kan gitu ya. Terus mungkin Pak Prabowo lagi sholat, Allahu Akbar, langsung ingat ke ayam. Ayam belum masuk kandang, langsung lupa rokaat itu. Karena itu buat usia kita, sudah saatnya kita tidak lagi sholat sendiri. Sudah harus menitipkan ya pandangnya kepada imam di masjid. Supaya tidak lupa rokaat. Itu. Bahkan mungkin kalau tahajud di rumah, itu surat-surat itu, nama surat itu sudah harus ditempel di dinding depan. Di dinding depan surat-surat yang kita hafal. Misalnya 4 rakaat pertama Alam Nasroh, terus Al-Qadar, Inna Anzalna, kemudian Al-Quraisy, kemudian apa lagi? Misalnya, pokoknya itu ya sudah disimpan. Jadi nanti kita tahu kita rakaat yang mana, kan itu ya. Seperti itu. Ada ibu-ibu yang menyimpan batu di sisi sajadahnya. Pindahkan dari kiri ke kanan. Kalau 4, 1, 2, 3, 4. Ada yang seperti itu. Lupa rokaat sudah biasa. Ya, karena itu, Masya Allah. Supaya tidak banyak lupa, apa yang harus kita lakukan? Ternyata Kang Bongki, untuk menghindarkan banyak lupa itu, sedikitkan marah. Karena marah merusak trek daya ingat kita. Oh, ya sudah. Kita sedikitkan, bahkan kurangi atau hilangkan. Al-afina anin nas. Dan juga kita sudah mulai memaafkan siapapun. Ini surat Ali Imran 133, 134. Maafkan semua orang. Siapapun meskipun dia salah. Meskipun real dia salah dan kita benar, kemudian kita dianggap salah oleh dia, maafkan saja. Ustaz, gimana kalau ada yang zalim? Ini kan ada yang pro kontra ya tentang rezim. Silahkan saja. Boleh saya berbicara tentang keburukan rezim? Jangan. Tapi ini jelek sekali. Jangan. Mudah-mudahan kalau memang itu dianggap buruk, bertahannya kita untuk tidak bergibah ya. Tidak gibah ngomongin keburukan mereka. Mudah-mudahan membuat Allah cinta kepada kita dan doa kita diijabah. Ini saya berdoa, ya Allah, lengserkan Pak RT, ya Allah, Pak RT tuh gini-gini, sambil saya gibah tentang Pak RT kemana-mana. Saya yakin doa saya tidak diijabah. Tapi kalau Pak RT yang jelek ini, ngurus RT yang nggak benar sekali, misalnya, saya tahan itu. Sambil terus saya doakan Pak RT kebaikannya, kebaikan Pak RT. Dan suatu saat saya meminta, dengan saat kezoliman itu sangat dahsyat, saya meminta, ya Allah, mudah-mudahan kau tahu, kami ingin memiliki ketua RT yang bisa membuat RT kami menjadi RT baldatun thayyibatun warabun ghafur, ijabah itu.
Mungkin sekarang banyak sekali orang berdoa tapi tidak diijabah karena sambil berdoa dia gibah. Atau sebelum berdoa di tengah-tengah hidupnya dia gibah, nggak akan diijabah lah. Kan itu. Ini al-afina ninnas, Pak, Bu, sudah saatnya kita sehatkan hati ya Bu Sri Hanung ya, dengan memaafkan siapapun, termasuk memaafkan tetangga yang membuang sampah di depan rumah kita misalnya, memaafkan tetangga yang ternyata parkir persis di gerbang pintu rumah kita, sudah maafkan saja. Ya, maafkan saja. Memaafkan istri yang mungkin lupa kesukaan suami. Maafkan suami yang mungkin lupa hari ulang tahun istri, ada itu urusannya. Ibu-ibu sepuh marah kepada bapak, pada suaminya yang sudah sepuh juga. Papa, tahu ini hari apa? Selasa. Tahu ini bulan apa? Oktober. Tahu ini tanggal berapa? Tanggal 5. Tahu ini hari apa? Selasa. Atau saya muter. Padahal dia Dokter Frida, dia pengen ulang tahunnya disebut oleh suaminya. Sampai marah sama suaminya tanpa maaf. Sudah lupa ya sama saya, ya Allah ya Robbana. Guys, umur segini jangan ulang tahun malu. Ya, izinlah. Kang Bongki ulang tahun ke-17, atas lah, izinlah. Ya sudah. Jadi sudah saatnya kita, saya simpulkan ya, memaafkan. Sambil memaafkan, terus membangun diri untuk bisa menahan marah. Supaya kita tidak banyak marah, banyak-banyaklah bersodako. Ya, orang-orang yang bersodako. Bahkan suami istri nih, Pak Yusuf, kalau ada kesal-kesal sama istri, Pak Yusuf, jangan lagi memaki istri, jangan lagi marah sama istri, menantu, anak, besan, nggak usah. Ketika kita marah kepada dia, kita transfer sama dia. Kan juara ta. Jadi Pak Salman ini kesal sama istri, nggak usah diungkap Pak Salman, langsung ambil handphone, langsung m-banking kepada istrinya, transfer 1 juta rupiah, tring, istrinya senang, Pak Salmannya tenang, kan gitu ya. Itu akan usahakan saja supaya tidak transfer. Gimana caranya? Tahan marah kita, seperti itu. Nah itu. Nah, siapa sih orang-orang yang mampu menafkahkan? Mudah-mudahan pada saatnya kita menjadi orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa adalah orang-orang yang bersih hatinya, bersih sikapnya, yang insya Allah ini akan sangat luar biasa arti bagi perjalanan hidup ke depan. Saya berharap ya Kang Bongki, kita sama-sama ini alumni Jam Sostek, dimanapun kita melihat, tidak usah bertegur sapa, hidden lah, tidak nampak. Kita melihat Kang Emil dalam keadaan senyum, Bu Yuni dalam keadaan senyum, dilihatnya dari jauh. Aduh, Bu Helmi itu senyum terus, Masya Allah, gitu kan. Kita melihatnya dari jauh. Kenapa senyum? Karena hatinya bersih. Sudah tidak akan sakit hati lagi. Punya menantu agak pikat sebelin, biarin aja. Hidup dia kok. Wajar kan menantu berbeda dengan kita karena dia dididik oleh orang tuanya, bukan oleh kita kan. Punya besan agak berbeda dengan kita, ya wajarlah, ruang hidupnya berbeda. Yang pasti insya Allah kita bisa kompak dengan besan, kan itu. Saya akan kompak dengan besan, kompak dengan minat, dan titip ya. Ini pandang. Bu Suti ini harus baik kepada menantu. Supaya nanti ya Pak Dedi, pas kita duduk, kan kalau istri meninggal, Pak Prabowo istri meninggal, menantu meninggal, kepada siapa kita menitipkan hidup? Kepada cucu kan? Dan cucu itu adanya di rumah menantu kan? Nah, kemudian kita menitipkan diri kepada menantu. Itu Bu Fia. Pas kalau kita baik sama menantu, mungkin pas duduk kopi air langsung datang. Kalau baik sama menantu. Kalau tidak baik sama menantu, mungkin ada susah. Udah duduk, udah haus, udah kering, lidah mulut kita sudah kering. Kita ngomong, aduh, apa haus. Apa kata menantu? Cebur aku ke kolam tuh, uyup akuarium, kan gitu ya menantu, karena kita jahat sama menantu. Janganlah. Mudah-mudahan kita semua baik kepada menantu, cucu, anak ya, kepada besan juga kompak. Kalau bisa mah rumah kita yang besar dijadikan rumah, kan sekarang umumnya besan hanya 2 lah ya. Besan itu tidak banyak, hanya 2 atau 3 lah kalau anak kita 3. Ya ngeriung ya di rumah kita yang besar. Udah. Baru dah anak-anakku besan di sini aja semua ngumpul supaya kalian nggak susah nengok, sekalian ketemu semua orang tua di sini. Kan kalau anak saya di alun-alun Bandung, besan saya di Cicahem, sayanya di Ciberem. Suatu saat kami besan dan saya sakit, anak saya kemana dulu? Cicahem dulu, Ciberem dulu. Itu teh bingung. Mending di satu rumah.
Malah saya sudah berpesan Bu Susi kepada anak saya, mudah-mudahan tidak dosa. Saya bilang pada anak-anak, kalau bapak terlalu tua, jangan kalian rawat sendiri. Titip bapak di panti jompo, tapi tolong doakan dan tengok. Insya Allah nggak dosa, bapak ikhlas kok. Tapi tolong titip, kalau bapak disimpan di panti jompo, kamar bapak jangan jauh dari asrama putri. Jangan jauh dari asrama putri. Tapi tetap aja putri-putri juga nini-nini atau Bu Elmi. Itu ya. Nah ini, itu saja mungkin. Jadi saya mengajak membersihkan hati, mengalihkan ruangan kita. Ruangan kita sudah harus, jangan sebut diri kita tua. Kita sedang mencetak gemerlapnya emas dalam jiwa kita untuk bisa pantas diterima oleh Allah sebagai sesuatu yang mulia pada saat kita pulang. Itu. Nah, hadirin, sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada yang raise hand atau apa? Kang Bongki mah nggak nyangakeun. Mangga. Ya, terima kasih Pak atas kajiannya, atas ceramah dan pencerahannya, begitu mendalam, begitu mengajak kita damai, gitu ya, begitu cari kebahagiaan di hari tua ini. Mangga kepada bapak-bapak yang ibu yang mau akan bertanya, masih ada waktu kita mungkin 10 menit ini. Mangga disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan langsung Pak Salman. Ya. Pak Ustadz Dodi ya. Dudi. Ya. Maaf agak flu nih. Terima kasih Pak Dudi. Ustadz. Kita ini kan rata-rata usianya sudah di atas 60, Pak. Seperti saya, alhamdulillah sudah 63 tahun. Saya pernah dengar Rasulullah itu berkata usia umatku kan 60-70. Nah, tapi rata-rata kalau kita lihat kenyataannya, Pak, usia rata-rata itu ada yang mencapai 60, ada alhamdulillah tidak mencapai. Nah, dalam periode kita di 60 ke atas ini, apakah itu suatu rahmat dari Allah, Pak? Yang pertama, yang kedua, apakah itu ada pilihan juga dari Allah sehingga pada saat di 60 lebih itu barangkali kita diberi kesempatan untuk beribadah, melakukan perbaikan-perbaikan dari yang masa lalu seperti yang Pak Dudi jelaskan tadi. Itu aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin, Pak Salman, usia kita sampai 70, 80 itu bukan bonus. Tapi memang sudah dicatatnya usia kita sampai di sana. Bahkan bahasa saya, tidak ada orang yang mati bunuh diri. Semua orang yang mati itu sudah waktunya. Hanya ujungnya dia sedang putus asa atau sedang beriman, kan itu ya. Itu. Jadi kalau belum waktunya, kemarin oleh COVID saya tidak takut. Alhamdulillah 4 kali kena juga biasa aja. Saya tetap tidak diisolasi seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub sakit, anak istri kabur. Kan banyak yang gitu. Sampai ngirim makanan aja, Papa, aku sudah kirim tuh makanan digantung di pagar. Wah, mirip ngasih makan anak kucing itu. Alhamdulillah saya nggak sampai diisolasi, alhamdulillah. Dan baik-baik saja. Pikiran saya ya kalau memang sudah harus sembuh, kalau sudah harus waktunya meninggal kan itu. Nah, kita yang mendapatkan takdir usia lebih, kalau kita beriman, mukmin, Pak Dedi, apa tugas kita? Berdakwah untuk keluarga. Karena insya Allah dakwahnya Pak Salman yang sekarang sudah umur 63-64 itu lebih sempurna daripada dakwah mereka yang masih muda. Karena dakwahnya dengan apa? Bukan dengan kata-kata Pak Salman, tapi dengan sikap. Ya. Sampai nanti cucunya aja ngomong, aku pengen kayak kakek baik banget kan itu. Akhirnya ditiru kakeknya. Aku pengen seperti bapakku hebat. Akhirnya ditiru bapak. Seperti itu. Jadi keteladanan kita berdakwah untuk tetangga, untuk siapapun. Di samping tentu kita akan beres-beres kesempatan yang luar biasa. Tidak semua orang dapat ya. Tapi mudah-mudahan mereka yang sudah pulang pun sudah pada beres semuanya ya. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi ini di samping kesempatan, kita beres-beres, yang paling utama harus kita kalau kata Allah, likuli kaumin hadin, bahwa setiap kaum akan ada pembawa petunjuk, dan di antara pembawa petunjuknya untuk keluarga besar kita ya kita yang berusia lebih, pembawa petunjuknya.
Dan betul-betul nanti anak-anak juga, bahkan mungkin ciri daripada bapak yang bisa berdakwah ya Bu Erna Chandra adalah suami yang makin hari makin baik ya Bu. Suami makin hari makin baik. Dan catatan saya ini ada Rasulullah mengatakan, siapa orang yang mendapatkan husnul khatimah? Orang yang mendapatkan husnul khatimah adalah orang yang oleh Allah diberikan kesempatan mudah berbuat baik di akhir hayatnya. Oleh Allah diberikan kesempatan untuk mudah berbuat baik. Sedekahnya gampang, membantu tetangganya gampang, menghilangkan keburukannya gampang, dibuat mudah oleh Allah. Nah, waspadai oleh kita semua, kalau kita masih kesulitan tentang itu, mudahkan oleh kita, supaya kita mendorong diri kita dan dibantu nanti oleh Allah untuk mendapatkan husnul khatimah. Sampai bahasa saking keselnya ini, mungkin ya anak-anak kesel sama saya, Bapak tuh gimana? Hujan-hujan gini berbagi pakai motor pula kan gitu ya. Saking keselnya, Pak jaga dong Pak kesehatan misalnya gitu ya, saking keselnya. Kalau dalam bahasa saya Pak, itu teman-teman saya dapat protes dari anak-anaknya. Bahasanya enggak, Bapak harus gaspol berbuat baik, kesempatan Bapak tinggal beberapa hari ke depan. Ya Allah, selalu saja kesempatan saya harus tinggal beberapa hari ke depan. Saya harus berbuat baiknya luar biasa, keteladanannya luar biasa, baik pada keluarganya, terus semua ditingkatkan. Kenapa? Niatnya dua hal, mudah-mudahan jadi ibadah, diterima oleh Allah. Yang kedua, mudah-mudahan jadi dakwah, sehingga generasi yang kita tinggalkan, Pak Dedi, akan menjadi generasi yang selalu merindukan kita. Pada saat Pak Dedi meninggal, nanti anak-anak semua rindu pada Pak Dedi. Ingat Papa ya, langsung ngedoain. Ingat Papa ya, langsung ngedoain. Ada istrinya yang pernah dikecewakan oleh suaminya. Mama ingat Papa ya, amit-amit. Masa ingat suami langsung amit-amit karena kita pernah berbuat buruk. Karena itu segera minta maaf sama istri duluan lah. Yang pertama ya Pak Salman ya, minta maaf sama istri karena yang paling banyak dikecewakan tuh istri, mau nggak mau lah itu mah. Ya istri baik kecewa dia saat kita tidurnya ngorok, kecewa dia saat kita agak sedikit jorok, kecewa dia pada saat kita sedikit berbuat salah ya. Nggak, saya pernah itu, Bu Sri. Saya, gimana kabarnya, Bu? Bapak udah meninggal, Ustaz. Hebat ya, Bapak. Amit-amit. Gitu. Ya Allah. Dibilang hebat ya, Bapak. Malah nyebut amit-amit. Subhanallah. Rupanya ada kekecewaan yang mendalam dari istrinya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi dendam berkepanjangan. Itu. Jadi, kita bersyukur seperti tadi doa Nabi Sulaiman. Kita bersyukur karena kita punya kesempatan yang cukup ke depan. Sebut saja Pak Salman masih 2 hari lagi usianya. Ada 2 hari kesempatan kita untuk berbuat sadis dalam kebaikan. Nah, itu gaspol dalam kebaikan seperti itu. Mangga Kang Bongki. Mangga. Mari kita gaspol terus Pak. Gaspol terus, amin. Ya. Bongki ya sapi. Oh silakan Mangga Bu aja. Bu Nani mangga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, aduh saya sangat bergembira sekali pada hari ini. Banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang saya dapatkan. Jazakallahu khairan katsiran. Tapi ada yang ingin saya tanyakan. Bagaimana kalau seandainya ada suatu keinginan, itu lebih banyak berdoanya atau lebih banyak berusahanya agar kita mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama sekali yang harus kita koreksi, apakah keinginan kita ini sesuai dengan umur? Misalnya Kang Bongki pengen motor Trail A1 pantas gitu ya. Atau Kang Bongki pengen beli mobil Jeep yang off-road A1 pantas. Seperti itu ya. Jadi pertama keinginannya sesuai enggak? Kedua, apakah kalau keinginan itu tidak terwujud kita kecewa enggak? Kalau sesuai lakukan, kalau kecewa, kira-kira bakal kecewa, jangan ada keinginannya. Jangan ada keinginannya. Ya mau bising itu, atau daripada itu lebih baik kita takorup saja, kita baca Quran aja lah daripada pengen itu, pengen ini kan gitu ya. Sudah, saya akan sibukkan mengisi benak saya dengan Quran saja, supaya saya tidak pengen beli mobil itu gitu kan. So, di usia Pak Prabowo masih ngelamun, aku pengen renovasi rumah sampai 8 lantai. Monggo silakan, ada kok uangnya silakan. Tapi kira-kira nanti akan kecewa nggak? Lantai 7, 8, lantai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu tidak akan
kita singgahi. Karena apa? Kita tidak akan mampu. Karena nanti kita hanya butuh ruang tidur, ruang TV, dan kamar mandi. Nanti mungkin lebih pendek lagi. Kita butuh ruang tidur dan kamar mandi. TV-nya sudah ke kamar tidur. Nanti lebih pendek lagi. Ruang tidur dan pispot. Nanti lebih kecil lagi ruangan kita. Ruang tidur dan pampers. Ya kan? Makin sempit sudah. Mulai dari sejak sekarang kita sederhanakan keinginan kita. Bisi. Saya beli tanah 30 hektar. Rumah kecil satu buat saya, nanti untuk sampai ke gerbang depan aja bisa, udah nggak mungkin kan itu. Siapa yang jalan-jalan di tanah kita yang 30 hektar itu? Jin mungkin ya, kelayangannya jerik. Saya pernah nanya itu, ada suami istri, semasa sebelum pensiun dia bikin rumah 3 lantai Pak. Saya datang ke rumahnya, kemudian syukuran Bu Helmi. Setelah syukuran sudah saya bahagia ngelihat teman saya itu luar biasa hebat. 10 tahunan lah atau lebih 15 tahun ketemu lagi. Saya datang ke rumahnya, dia udah dua-duanya udah renta, udah duduk di kursi moyan gitu ya, gagaro moyan. Tak itu pensiunan rapuh yang bukan gold ya, yang gold mengakan moyan uang, ini moyan gagaro. Dia, saya tanya apa kabar, kemau ngobrol kesana kemarin, sambil saya menatap ke atas. Itu rumah gimana di atas sama siapa, anak-anak di mana? Yang satu alhamdulillah anak saya di Belanda, yang satu di luar semua. Terus ini, ya kami berdua aja Pak Ustadz, alhamdulillah. Lantai 2, lantai 3 diisi sama siapa tuh? Juri gue Ustadz. Dia menderita gitu. Kamar lantai 1, lantai 2, lantai 3-nya nggak diisi siapa-siapa. Tapi dia sian juri gue lah lumayan. Nah gitu. Ya Allah, itu keinginan yang tidak mengukur ke depan. Jadi Bu, kalau punya keinginan, ini yang terakhir ya, Mbak Bongki ya. Kalau kita punya keinginan, ukur dulu kira-kira cocok nggak dengan usia kita, mengganggu keimanan kita nggak, kan itu ya. Misalnya kalau Ibu di usia ini tiba-tiba dapat berlian segede korek api, kebayang nggak? Kira-kira Ibu bakal lupa Allah atau ingat berlian lupa Allah atau ingat Allah? Bisi ya, ban acan, bisi. Pas giliran diperungken, ngadeg-deg gitu teh. Atau di sini ada ibu yang sudah merasa sepuh, tiba-tiba dan sudah janda, tiba-tiba dilamar oleh teman SMA-nya, ngadeg-deg tuh. Kira-kira ingat sama dia atau ingat Allah? Itu hati-hati. Keinginan yang membuat kita lupa kepada Allah. Yang sangat penting ini kebersihan hati. Kalau tidak terwujud, kira-kira kita kecewa nggak? Kalau kira-kira bakal kecewa, redam keinginan kita, taqarrub ila Allah. Hadirin, marilah kita bermunajat. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Kita berdoa, mudah-mudahan diijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Amin. Ya Allah. Amin. Saat ini kami berkumpul untuk mengharapkan ridho darimu. Saat ini kami berkumpul untuk bersilaturahim, saling bersyukur satu sama lain. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ampunan-Mu sepenuhnya. Kami tidak sanggup untuk mendapatkan murka-Mu seandainya Engkau tidak mengampuni kami. Amin. Allahumma ya Allah, bimbing tuntun langkah kami dan jiwa kami, sehingga kami tidak mengambil keputusan yang salah di usia kami yang mungkin tidak panjang lagi ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah, bimbing tuntun jiwa kami, sehingga kami bisa terus menjaga kesehatan hati kami sampai pada saatnya Engkau izinkan kami pulang ke hariban-Mu dalam keadaan hati yang sehat. Amin. Ya Allah, kami tidak ingin lagi tersinggung, kami tidak ingin lagi sakit hati, kami tidak ingin lagi kecewa, karena kami ingin memiliki hati yang sehat ya Allah. Amin. Allah, sehatkan hati kami, bahagiakan kami untuk menikmati indahnya sujud, indahnya saum, indahnya tahajud, indahnya bersedekah. Berikan kepada kami kenikmatan-kenikmatan itu sampai pada saatnya nanti kami bisa tersenyum. Amin. Saat Ijrail datang menghampiri kami. Kami ingin saat Ijrail datang, Ijrail mengucapkan kalimat Assalamualaikum bagi kami. Amin. Karena itu kami saat ini berjuang untuk menyelamatkan banyak orang agar kami mendapatkan kalimat salam dari Ijrail. Amin. Bersilaturahim, kami berbagi, kami selamatkan banyak orang, kami baik kepada banyak orang sehingga kami berharap Ijrail menemui kami dengan salam.
Allahumma ya Allah, suatu saat wafatkan kami dalam husnul khatimah. Istirahatkan kami di barzamu, di ketentraman kasih sayang, dan pada hari kebangkitan nanti Allah, bangkitkan kami dengan ridhamu untuk Engkau bawa kami ke surga. Kami berserah sepenuhnya padamu ya Allah, kabulkan doa kami. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya akhiri ini ada berita gembira Kang Boki. Ya. Beberapa hari yang lalu, kurang lebih hari Senin, kemarin Senin yang sebelumnya, saya memberi uang kepada pengemis 100.000 rupiah, bapak-bapak. Kemudian ketika saya berikan sambil senyum karena bapak-bapak itu belaga gila, pakai sedotan di sini colok-colok gitu kan, pura-pura gila. Saya kasih aja. Tapi dia teriak, jazakallah gitu. Gini nogelote bisa gitu kan. Nggak ngobrol jazakallah, ya sudah saya kasih. Tapi di situ Kang Emil, saya bergumam dalam hati, ya Allah mudah-mudahan diganti dengan 1 miliar gitu kan. Dah, saya ke pengajian saat itu, karena waktu perjalanan menuju ke pengajian, beres ngaji, ada ibu sepuh 92 tahun datang menghampiri saya. Kemudian memberikan kepada saya uang cash 1 miliar. Diijabah Pak doa itu. Sing jadi samiliar kan gitu ya, saya memberinya kepada pengemis meskipun nggak ngomong ke dia, bergumam saja dalam hati. Ternyata Allah memberi saya siang itu 1 miliar. Tentu serta-merta saya tolaklah. Buat apa? Terserah Pak Dudi, nggak bisa terserah. Saya tuh paling nggak bisa ngurus uang, paling nggak bisa nyimpan uang, paling nggak bisa pegang uang. Tekaup bahasa Sunda nama kieu Kang. Tekaup ningali janda geuli sangsara sok hayang nulungan. Jadi saya nggak bisa. Akhirnya saya tolak dan akhirnya dia tetap maksa, ujungnya diberikan opsi. Dan insya Allah sesuai dengan rencana dari sudah 15 tahun yang lalu, saya sudah membuat sebuah masjid untuk di pesantren kami, di pesantren kita, karena di antara Bapak Ibu juga ada yang pernah berdonasi untuk pesantren kami. Jadi 1 miliar itu rupanya 80% dari biaya pembangunan yang sudah direncanakan. Dan insya Allah bulan depan kita mulai uang itu dialokasikan, dan saya sendiri tidak terima uangnya. Saya bilang ke ibu itu, kasih aja nih ke ada teman kontraktor, nih tukang membangun, kasihin sama dia uangnya supaya saya mah terima kunci aja, mau kunci mobil mau kunci apa pokoknya kunci gitu kan. Alhamdulillah disepakati, dan ini sekedar tahadus binima. Saya ajak juga kepada ibu bapak, mohon doa untuk kelancaran pembangunannya, dan mohon doa. Ini baru 80%, masih ada kesempatan kita, peluang kita untuk ikutan membangun rumah di surga. Sakitu hapunten, mohon maaf bila sesuatu yang tidak berkenan, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Pak Ustadz Dudi. Semoga masjidnya segera bisa terwujud. Mudah-mudahan. Dan demikianlah acara yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Pak Ustadz Dudi kalau lain kali diundang, ulah kapok Pak. Amin insya Allah. Ya. Abdi teras pamit. Mangga. Terima kasih. Ya silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya dari Sumatera Selatan, ini baru ikut. Hapunten kasadayana ti payun. Mangga Ibu di mana? Saya dari Sumatera Selatan, dari Palembang. Baik Bapak. Mangga. Ya baik Pak, silakan Pak. Baru ikut. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Pak. Baik Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara demi acara telah kita lalui. Semoga Allah berkenan mencatat sebagai amal soleh kita semua. Amin. Baiklah, kita tutup acara kajian ilmu di Majelis Taklim Pasar yang dari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, Maha suci Engkau ya Allah Tuhanku, dan aku memuji syukur kepadamu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Ampunilah dosa-dosaku dan aku bertobat.
kepadamu. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Semoga ke depan apa yang kita dapatkan tadi menjadi bahan buat kita untuk lebih bertakarub kepada Allah, beribadah dan beramal soleh yang lebih baik lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kali Pak Lili wabarakatuh. ada pengumuman Pak Lili. Assalamualaikum Pak Bongki. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Bongki, apakah Makasih, ada Pak Bongki. ini, Pak Sudah Bongki? jadi MC. Pak Bongki, apakah ada grup WA-nya kajian ini? Baik, baik Pak. Silakan Pak Lili. Silakan Pak Lili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati, kami cintai Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Fastabiqul Khairat yang insya Allah selalu mendapatkan mardotillah dan selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Dan kesempatan ini terima kasih Pak Bongki sebagai tuan rumah dari Bandung. Sama-sama, Alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar dan sukses. Ustadznya juga alhamdulillah materinya cukup mengesankan. Betul-betul bagus pada pagi hari ini. Terima kasih dari tim dari Bandung. Sama-sama Pak. Yang kedua, saya ingin informasikan bahwa kajian kita adalah tiap 2 Jumat 2 minggu sekali. Dan insya Allah 2 minggu ke depan ini akan kita adakan offline di Masjid Al-Maghfirah kantor pusat. Saya telah berkoordinasi dengan Pak Ketua DKM. Ternyata kapasitas Masjid Al-Maghfirah itu hanya 150 orang. Nah, sementara yang daftar itu kan saya lihat melebihi dari kapasitas itu. Nah, ini agak kemarin kita berulang-ulang rapat dengan panitia bagaimana ini mengatasinya. Tapi insya Allah semuanya itu akan Allah mudahkan, Allah lancarkan dan Allah sukseskan. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu Jumat depan kajiannya sementara tidak ada ya Bu Yuni ya, tapi diganti dengan offline. Dan insya Allah pengajian itu nanti juga pakai link ya Bu Yuni ya. Insya Allah. Kita gunakan buat teman-teman yang di luar Jawa yang tidak bisa hadir juga dan sebagainya. Saya kira itu saja yang dapat kami informasikan. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.